Salam saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Selamat sore. Kita berjumpa kembali di channel Pray for Cities pada sore hari ini. Kita bersyukur Pray for Cities ada untuk mendoakan kota-kota di seluruh Nusantara. Dan pada sore hari ini kita berdoa untuk Jakarta Selatan, Tangerang Selatan, dan Kota Depok. Mari Bapak Ibu, sebelum kita lebih jauh lagi di dalam acara ini, saya mau mengajak Bapak Ibu dan saudara sekalian untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas anugerah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan agar acara pada sore hari ini ya Bapa, yaitu Pray for Cities bisa menjangkau banyak jiwa dan setiap kami bisa Engkau lawat dan hati kami Engkau jamah ya Tuhan, sehingga kami yang mendengarkan maupun yang menyampaikan bisa diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut berkat-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan kepada kita pada sore hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 36 sampai 40. Kisah Para Rasul 2 ayat 36 sampai 40. Saya akan membacanya untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasehati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Sampai sedemikian jauh pembacaan kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sore hari ini tema kita adalah pertobatan yang mendatangkan keselamatan. Sungguh tema yang luar biasa, pertobatan yang mendatangkan keselamatan. Mengapa kita harus bertobat? Mengapa pertobatan itu penting? Karena banyak bagi kita orang percaya terjebak dalam siklus yang tidak berujung. Saya katakan tidak berujung karena kita mengakui dosa kita, tetapi kita masih ada dalam tidak ada dalam komitmen untuk perubahan diri. Kita mengakui dosa kita, tapi kita belum berbalik kepada Tuhan. Dan kita menangis sedih. Kita menangisi diri kita. Dan kita menemukan diri kita melakukan apa yang kita katakan untuk kita tidak lakukan lagi. Kita bergumul dengan dosa kita terus-menerus. Kita mencoba melakukan apa yang baik di mata Tuhan, apa yang benar di mata Tuhan, tetapi kita gagal dan jatuh. Lalu kita bangkit hanya untuk jatuh lagi. Dan tabiat dosa ini sudah sangat dikenal oleh Paulus. Rasul Paulus mengatakan di dalam Roma 7 ayat 19, "Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat. Tetapi yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat." Itulah kedagingan kita, saudaraku.
Lalu kita berseru kepada Tuhan, Tuhan, saya mau bertobat. Tuhan, saya harus bertobat. Dan kita bertanya kembali kepada Tuhan, tetapi bagaimana caranya? Apa yang harus aku lakukan? Bisakah aku berubah? Bisakah kita memutus siklus yang menjebak kita, mengikat kita di dalam dosa sampai kita berputus asa? Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya kasihi, sore hari ini saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, kita bisa berubah. Kuasa si jahat itu bisa kita bungkam. Ikatan dosa, rantai dosa yang mengikat kita bisa kita patahkan, bisa kita putuskan. Hanya dengan pertobatan di dalam Kristus. Rasul Petrus mengingatkan kita, sudah kewajibanku untuk mengingatkan kalian. 2 Petrus 1 ayat 13 mengatakan, sudah kewajibanku untuk mengingatkan, bertobatlah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lalu apa arti pertobatan itu? Karena kata pertobatan kita sudah sering dengar dan sudah kita ketahui dari Alkitab, tetapi tidak diajarkan dengan benar dan tidak dimengerti dengan benar. Maka pada sore hari ini, saudaraku, izinkan saya menyampaikan bahwa pertobatan yang sejati adalah saat kita mengetahui dengan sadar kematian Yesus di kayu salib itu untuk menebus dosa kita. Kitalah yang digantikannya. Kesadaran itu, pengetahuan itu membawa kita kepada penyesalan yang dalam. Dari hati, dari pikiran kita, hati kita, kita menyesal. Dan itulah titik di mana kita berbalik arah kepada Tuhan. Berbalik arah dari kehidupan dunia yang kelam ini kepada kebenaran firman Tuhan. Karena pertobatan bukan hanya sekedar ungkapan, seperti yang kebanyakan orang lain lakukan. Tuhan, maafkan saya. Tuhan, ampuni saya. Dan Paulus mengatakan di dalam 2 Korintus 7 ayat 10, duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan yang tidak bisa disesalkan. Luar biasa. Duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang mendatangkan keselamatan dan tidak akan disesalkan. Pertanyaannya, saudaraku, sudah sampai di mana level pertobatan kita? Apakah kita sudah mengakuinya? Apakah kita merasa malu dengan dosa kita? Kita sudah merasakan kesedihan yang mendalam dengan dosa yang mengikat kita, yang membuat hati Tuhan itu dilukai. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sore ini ajakan buat kita semua untuk kita meninggalkan kehidupan kita yang lama, berbalik arah kepada Kristus. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita menyadari dosa kita. Karena mustahil ada pertobatan tanpa ada kesadaran, tanpa ada permohonan pengampunan dosa kepada Tuhan. Saudaraku, mari sore hari ini dengan hati yang hancur di hadapan Tuhan yang Maha Kudus, Maha Tinggi, Maha Agung, kita datang membawa diri kita. Kita mengakui dosa kita. Kita malu karena dosa kita. Kita membenci dosa kita. Dan kita mau berbalik arah kepada Dia
yang memberikan keselamatan. Sore hari ini saudaraku, Bapak, Ibu, dan saudaraku semua, mari kita membuka hati kita. Kita rendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Dia yang Maha Tinggi. Dan Bapak, Ibu, saudara sekalian, kita mau berdoa untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan satu-satunya dalam kehidupan kita. Menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan doa akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Roy Sumlang. Pada Pak Pendeta Roy Sumlang, saya persilahkan.